Ucapan terima kasih kepada pendamping kami itu Bapak Muhammad Adnan Kassogi SMSI. Beliau yang memberikan ide, memberikan semangatnya untuk kami dan tim pelaksana, terutama tim kami yang berasal dari multi sektor, multidisiplin ilmu. Itu kita sangat berharap untuk kegiatan ini mampu dijalankan secara bersama-sama. Kolaborasi yang kita laksanakan itu mampu menghasilkan kebaikan untuk Kabupaten Sopeng, terutama untuk kita sendiri. Seperti pepatah Bugis, selalu sapa deceng, lesu mapa deceng, pergi mencari kebaikan, pulang untuk berbuat baik. Itu merupakan sebuah harapan yang kita istilahnya sama-sama untuk terapkan dan kita munculkan kepada kebaikan nantinya. Oke. Begitu, Kak. Ada tambahan dong, Kak Wiwi, apa yang mau disampaikan? Ya, tambahan untuk dari teman saya yang bisa kita lakukan itu sebagai mahasiswa, kita bisa memulai satu langkah kecil untuk perubahan yang besar bagi masyarakat. Di sini kita belajar mahasiswa untuk membangun dan berbaur dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di studio Suatu Berita Kota Makassar, saya menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya dengan podcast-podcast aku sebelumnya. Kali ini saya sudah bersama 2 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Hasanuddin yang tentunya datang ke sini untuk memberitakan kepada pemirsa Berita Kota Makassar bahwa mereka telah menorehkan sebuah prestasi yang sangat gemilang dan luar biasa karena mereka tergabung dalam PPK Ormawa yang tentunya kali ini baru-baru saja mendapatkan pengumuman bahwa mereka mendapatkan pendanaan dari pemerintah di PPK Ormawa tingkat nasional tahun 2025. Nah, luar biasa sekali. Saya akan kulik-kulik terkait dengan apa sih proyek mereka sehingga pemerintah ini mempercayai mereka diberikan dana untuk menjalankan sebuah proyek yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Saya present bersama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Habis mendapatkan pengumuman dari pemerintah itu rasanya senang sekali. Bisa tidur? Sebenarnya tidurnya sudah sangat nyenyak nih. Sebelum pendanaan itu kita tidurnya tidak nyenyak. Sekarang tidurnya bisa nyenyak, tapi selain itu kita memikirkan apa yang bisa kita laksanakan setelah mendapatkan pendanaan agar apa yang diberikan kepada kita itu bisa tersalurkan dengan baik. Dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, saya mau meminta kalian untuk memperkenalkan diri masing-masingnya dulu. Dari yang paling cantik nih, tamu saya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nuruli Pratiwi, akrab disapa Wiwi, Ketua Organisasi Mahasiswa UKM KPI Universitas Hasanuddin. Oke, dipanggil apa nih? Wiwi. Wiwi. Iya. Oke, next. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Alif Raihan Analta. Saya akrab dipanggil Raihan. Saya di sini sebagai Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa dari UKM KPI Unhas. Oke, PPK Ormawa. PPK Ormawa berarti organisasi mahasiswa ya? Betul sekali. Berarti kalian berdua ini tergabung dalam satu organisasi mahasiswa. Tadi saya mendengar KPI. Boleh dong dijelaskan Ibu Ketua, KPI itu apa ya supaya lebih kenal nih? KPI itu apa di Unhas sendiri? UKM KPI Unhas itu adalah salah satu UKM di tingkat universitas, di mana UKM KPI ini bergerak di bidang keilmuan dan juga penalaran ilmiah. Jadi kita menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan budaya ilmiah di kampus Unhas gitu. Oke, berarti orang-orang dalam peneliti nih. Ya, iya. kurang Betul lebih sekali, kita belajar untuk menjadi peneliti dan juga pengkaji ilmiah. Emang senang ya kalian berdua? Alhamdulillah, memang di situ kesenangannya. Oke, passionnya Passionnya. ya. Ada hobi di situ ya. Iya. Oke, nah Wiwi Raihan ya tergabung dalam satu organisasi mahasiswa namanya KPI yang dimana bergerak di bidang ilmiah ya, penelitian seperti itu yang ada wadah bagi para mahasiswa yang senang dengan hal-hal seperti itu. BTW, Wiwi ini di Unhas jurusan apa, semester berapa?
Jurusan Kesehatan Masyarakat semester 6. Oh, semester 6, Iya. yes, Mas. Kalau Raihan? Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik semester 4. Oke, memang dari awal waktu maba kalian sudah bergabung di KPI. Betul sekali, Kak. Wiwi juga seperti Iya, itu. Oke, luar biasa. Nah, Wiwi selaku ketua umum di Ormawa sendiri pemirsa, dan Raihan selaku humas dan jaringan. Baru kita mendengarkan kan humajir ya. Saya baru sih, nggak tahu kalau pemirsa yang lainnya ya, humas dan jaringan. Jadi kalau rusak jaringan, humajir yang bekerja. Betul sekali, Kak. Oh, oke, luar biasa. Tapi kalau ada beda, apa lagi namanya, hujan begitu kan biar jaringan. Bukan yang gitu, Kak. Bukan jaringan Ya, itu. bukan kayak gitu ya. Bukan, Kak. Seperti apa coba, Le? Jaringan di sini bagaimana hubungan antara UKM KPI Unhas dengan eksternal dari KPI dan internal dari KPI. Saya kira jaringan itu ya. Bercanda. Oke. It's okay. Nah, keren banget kalian berdua. Kalian datang ke sini sebagai perwakilan. Katanya kalau di Ormawa itu ada satu tim 15 orang. Betul? Betul sekali. Dan kalian bergabung di 15 orang itu. Betul sekali, Jadi Kak. satu tim kalian 15 orang. Di antaranya berbeda-beda jurusan juga ya. Betul sekali. Tapi semua tergabung dalam Ormawa. Betul sekali. Kalian kan sini ada ketua umum dan juga divisi yang lainnya. Terus yang gabung di tim kalian ini 15 orang itu adalah orang terpilih atau ada juga seleksinya sehingga kalian bisa tergabung jadi 15 orang? Kan pasti di KPI itu ada banyak kan anggotanya. Gimana ceritanya, Raihan? Nah, di sini mulai dari 6 Januari 2025 itu kami memberikan ide kepada Ormawa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oke. Ditindaklanjuti oleh Ketua Umum Kak Nurul Dwi Pratiwi untuk melaksanakan seleksi internal dalam pelaksanaan PPK Ormawa. Alhamdulillah ini merupakan tahun keduanya, jadi PPK Ormawa KPI itu seperti sudah siap untuk melaksanakan seleksi. Nah, Ketua Umum melaksanakan seleksi itu mulai dari bulan Februari hingga bulan Maret. Di samping itu, saya sebagai Ketua Tim Pelaksana terpilih oleh Ketua Umum untuk mengeksekusi dari ide yang telah disampaikan di Ormawa. Oke. Oh, jadi untuk gabung di timnya juga ada seleksi ya? Iya. Ada seleksi khusus gitu ya, Mbak? Ada. Wiwi. Ada. Seleksinya penilaiannya gimana nih sehingga mereka terpilih nih jadi satu tim jadi 15 orang nih? Gambarannya sedikit aja, singkat aja. Oh ya. Tentu kita berangkat dari ide, dan kita lihat di situ apa saja kebutuhan-kebutuhan daripada ide ini. Kita membutuhkan dari program studi apa saja untuk melaksanakan program yang akan nanti kita jalankan di PPK Ormawa. Dari situ kita melakukan pembukaan tim dengan Google Formulir begitu. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Nah, itu seleksinya cukup ketat karena ada beberapa teman yang juga gugur dalam proses seleksi ini. Tentunya ya, Ya. banyak juga yang berminat untuk gabung. Banyak. Ada berapa dan hingga akhirnya seleksi dia 15 orang? Ada sekitar 20-an. 20-an. Iya. Ini juga berarti ada yang gugur dong ya. Ada yang gugur. Yang seleksi langsung dari anak-anak Ormawa sendiri. Iya, anak Ormawa yang tim tahun lalu dan juga pokoknya orang-orang yang pernah berpengalaman di PPK Ormawa itu. Berarti Wiwi dan Raihan ini juga ikut seleksi dong? Kalau Kak saya- Wiwi tidak. Saya tidak. Kak Wiwi memang tim tahun lalu? Saya Ketua Ormawa. Ketua Ormawa, jadi saya juga ikut menyeleksi bersama oke. dengan Dan pasti ketua ikut dong langsung di tim PKM-nya ini, PPK Ormawanya ini. Wah, luar biasa. Oke, gitu singkat cerita terkait dengan kenapa mereka bisa menjadi satu tim 15 orang itu, padahal anak Ormawa banyak juga tentunya melalui seleksi, karena ini bukan main-main. Karena ini tadi katanya Kak Wiwi pemirsa bahwa butuh seleksi, dan juga kita bisa harus membaca program studi apa yang dibutuhkan untuk proyek ini. Berarti proyek ini sudah ada, ide ini sudah ada sebelum ada timnya nih, ada orang-orangnya. Betul sekali, Kak. Oke. Saya penasaran, ide pemikiran gagasan terkait dengan proyek PPK Ormawa sendiri awal mulanya seperti apa? Yang tahu siapa nih? Wiwi, Kak Wiwi atau Raihan?
Boleh deh, Raihan aja. Oke, baik. Ide ini pertama kali muncul pada saat kita mubes, Kak. Nah, sebenarnya pada saat musyawarah besar itu ditekankan sama teman-teman bagaimana kelanjutan PPK Ormawa tahun 2024 ke tahun 2025. Nah, di situ kita memiliki banyak sekali ide. Ada selain di Kabupaten Sopeng ini, kita juga memiliki ide di kabupaten-kabupaten lain karena kebetulan UKM KPI Unhas sendiri itu memiliki banyak sekali penalar-penalar yang memiliki background pemberdayaan masyarakat. Selain dari peneliti, dia juga di KPI itu banyak anak-anak PKM yang dimana memiliki ide-ide pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka menginisiasi program-program, ada yang berkegiatan di desa budaya, desa wisata, ada juga dari smart farming. Nah, UKM KPI Unhas memilih ide desa wisata. Oke, UKM KPI Unhas memilih untuk ke topiknya desa wisata. Iya, desa betul. Wisata yang menjadi proyeknya. Why? Kenapa nih? Desa wisata di mana juga, Dewi? Desa wisata di Sopeng, tepatnya di Desa Matabulu. Nah, kenapa kemudian kami mengambil desa wisata? Karena Desa Matabulu ini seperti pemberitaan itu sudah masuk dalam 10 terbaik desa wisata Indonesia. Terbaik di Indonesia, oke. Tahun 2024. Nah, di situ kami berangkat bahwa Desa Matabulu yang awalnya ini menjadi desa wisata mengalami bencana. Ya, oke. Mengalami bencana di akhir tahun 2024. Bencananya itu pohon tumbang dan juga tanah longsor. Nah, karena ini kami berangkat dari itu, teman-teman pengurus itu tertarik untuk memulihkan kembali beserta dengan setelah kita observasi, setelah kita bicara dengan pemerintah setempat, masyarakat. Nah, kebetulan penguatan kapasitas organisasi mahasiswa atau PPK Ormawa ini ada topik terkait dengan topik wisata. Nah, ini sejalan dengan desa wisata Matabulu ini. Jadi itu alasannya kami memilih topik wisata. Desa wisata Matabulu di sana menawarkan wisata terkait apa nih? Oke, Kak, untuk desa wisata Matabulu sendiri itu dia ada wisata hutan pinus lembah cinta, namanya hutan pinus lembah cinta, ada air terjun Liu Pangie, dan ada situs budaya Bulu Matanre. Nah, situs budaya Bulu Matanre ini merupakan makam dari Lapasari Andi Pawelori Syekh Muhammad Ali yang merupakan raja dari kerajaan Sopeng Riaja. Saat ini kerajaan Sopeng Riaja itu melebur menjadi sebagian Kabupaten Baru dan sebagian Kabupaten Sopeng. Dan selain itu, dia dipercaya oleh masyarakat sebagai pemeluk agama Islam pertama yang menjadi raja di Kabupaten Sopeng. Jadi raja Islam pertama di kerajaan Sopeng Riaja. Oke, itu ya. Wisatanya di sana keren juga ya. Tapi karena efek dari bencana alam kemarin di akhir tahun ya. Betul sekali. Tahun 2024 sendiri. Di sana sudah bagaimana kondisinya pada saat observasi? Oke, pada saat observasi itu kondisinya akses sudah diusahakan terbuka karena masyarakat membutuhkan akses untuk keluar masuk, tapi objek wisata ditutup total. Ditutup total. Jadi sampai saat ini aktivitas wisata ditutup dan sampai air terjun Liu Pangie itu sudah istilahnya tidak berbentuk air terjun lagi. Karena pohon tumbang yang menutup aksesnya. Bahkan air terjunnya yang tertutupi oleh pohon tumbang itu. Wah, sepertinya ide ini terbentuk ya. Kayaknya ada orang yang sering ke sana deh. Ada nggak di tim kalian? Ya, kebetulan saya, Kak. Oh iya, Raihan sering ke sana. Orang sana. Oh, orang sana. Ini sering ke sana juga. Before bencana itu cantik gak di sana? Sangat cantik, Kak. Bahkan saking cantiknya desa wisata Matabulu mendapatkan anugerah desa wisata terbaik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dikunjungi oleh Ibu Florida Pardosi. Dia itu direktur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perpanjangan tangan dari Bapak Sandiaga Uno. Pada saat itu saya turut hadir dalam kegiatan itu sebagai Duta Wisata Kabupaten Sopeng. Saya yang mengalungi bunga Ibu Florida Pardosi, mengalungi pengalungan simbolis. Dan istilahnya saat bencana, jujur secara pribadi yang mengeluarkan ide PPK Ormawa ini,
Itu saya berpikir bahwa saat senang Desa Matabulu saya hadir, di saat susah juga Desa Matabulu saya harus hadir juga. Karena pada saat Desa Matabulu mencapai puncak kejayaan pada saat penganugerahan itu, saya membersamai Desa Matabulu, dan pada saat sedih Desa Matabulu istilahnya bencana ini, saya juga harus membuat yang namanya gerakan untuk membangkitkan kembali Desa Matabulu sendiri. Duta wisata Pale, pantas ya. Tapi bagus ya. Sudah sejak kapan mendapat penghargaan itu Desa Matabulu? 2024 Juli 2024. Tapi after itu ada bencana. Iya, betul sekali. Total untuk objek wisatanya. Betul sekali, Kak. Oke, jadi makanya PPK Ormawa dari KPI ini membuat project di sana untuk bagaimana, seperti apa nanti projectnya itu. Boleh, Kak Wibi? Iya, ada beberapa program kerja yang nantinya akan kita jalankan di Desa Wisata Matabulu. Nah, yang pertama itu ada terkait dengan kelembagaan Pokdarwis. Nah, di Desa Matabulu kan sudah ada, sebenarnya sudah ada Pokdarwisnya. Tapi di sana itu karena kejadian bencana, beberapa Pokdarwis itu mengundurkan diri. Artinya dia berpindah profesi. Dan kemudian lembaga Pokdarwis ini tidak ada pengelolanya. Kemudian program atau rencana kerjanya itu belum terencana dengan baik. Nah, itu program pertama yang akan kita jalankan, sekaligus melatih Pokdarwis ini untuk bagaimana menjadi mengelola desa wisata dengan baik. Harus ada pengelolaan yang baik ya untuk desa wisata. Tapi sebelumnya Pokdarwis juga sudah ada dan bagus atau belum? Sudah bagus sebenarnya, keukurannya sudah bagus karena dia sudah mencapai anugerah desa wisata itu. Ya, betul sekali. Setelah bencana itu, ya, beralih profesi mereka karena ditutup lokasi wisata, jadi beralih profesi mereka. Banyak beralih profesi jadi apa tuh? Ada yang merantau ke Kalimantan, merantau ke tempat-tempat mencari rezeki lainnya. Jadi nggak ada lagi yang urus? 50% merantau, jadi tinggal 50%-nya. Oke, jadi nextnya program kalian akan memberikan apa kepada Pokdarwis atau menambah menambah sumber dayanya atau seperti apa? Iya, tentu pasti yang pertama kita akan membentuk Pokdarwis lagi. Membentuk ulang ya? Iya, membentuk ulang. Kemudian membentuk rencana kerjanya juga. Yang lebih dari itu, kita juga ada program kerja terkait dengan olahan hasil desa. Jadi topik wisata ini selain untuk perbaikan dalam pengelolaan wisatanya, kita juga mengangkat UMKM. Supaya pendapatan masyarakat di Desa Matabulu ditunjang juga dengan desa wisata. Nah, itu bisa meningkat melalui olahan-olahan hasil desa. Oke. Ya. Kalau sudah observasikan di awal, olahan hasil desa di sana apa aja tuh? Madu, kopi, gula merah. Dia dalam bentuk bahan kayak madu murni. Gula merahnya sudah dibentuk jadi gula semut. Dan kopinya sudah ada kopi Matabulunya. Ya, sudah menjadi brand. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan kan ini permasalahan utamanya pada saat bencana. Iya, betul. Kita terapkan alat mitigasi bencana untuk masyarakat di sana, terutama di lokasi wisata. Jadi kita memberikan contoh untuk masyarakat bahwa ini adalah bentuk alat mitigasi bencana yang diolah oleh Unhas sendiri yang sudah dibentuk oleh tim dari Universitas Hasanuddin. Kita bawa satu alat ke sana, misal masyarakat nanti telah mengetahui fungsi alat tersebut, nanti alat itu akan dibuat lagi di lokasi lain. Jadi kita cuma membawa satu alat yang kita perlihatkan ke masyarakat. Jika masyarakat ingin menambah jumlahnya, itu nanti masyarakat sendiri yang istilahnya bekerja sama dengan kita. Alat mitigasi bencana yang dibawa langsung dari Unhas. Alat mitigasi seperti apa itu? Saya penasaran. Alat mitigasi bencana itu sensor jika kelembaban tanah itu meningkat, maka dan ada pergeseran tanah, itu akan bunyi sirinenya, Kak. Oke, jadi supaya cepat mengantisipasi. Betul sekali. Ada seperti itu. Itu yang buat alat itu mahasiswa dan dari jurusan apa? Geofisika. Berarti ada dong di tim kalian yang ada? Iya, di tim kami. Teman-teman dari tim kami. Keren ya. Anak Ormawa ya. Buat alat mitigasi itu alatnya sudah ada, sudah lama atau pada saat ini untuk project ini?
untuk alatnya sebenarnya itu dirancang oleh teman-teman yang istilahnya sudah ada prototipe yang lain, tapi digabungkan menjadi satu prototipe yang lebih mutakhir istilahnya. Oke. Jadi begitu, itu ya, itu yang paling penting untuk proyek di sana nanti ya, Iya, desa betul wisata. sekali. Terus apa lagi programnya? Tadi ada olahan hasil desa untuk bagaimana UMKM di sana bisa juga mendapatkan pendapatan yang lebih menunjang. Terus juga apa tadi? Alat mitigasi Alat bencana. mitigasi dan lainnya apa? Darwis Apa selain lagi? itu ada kegiatan untuk pemajuan fasilitasi kebudayaan. Oh, gimana itu, ceritakan dong. Kita akan melaksanakan loka karya atau seminar tentang situs Bulu Matanre. Nah, situs Bulu Matanre ini kan masyarakat hanya mengenal mistisnya saja, Kak. Kalau masyarakat di Kabupaten Sopeng, apalagi kemarin setelah kejadian bencana, masyarakat hanya terpaku terhadap mistisnya lokasi ini. Nah, kami akan melaksanakan kegiatan seminar yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan juga dinas terkait serta juru kunci, menghadirkan masyarakat di Desa Wisata Matabulu untuk memberikan yang namanya insight atau pengetahuan yang lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini merupakan situs budaya yang harus kita jaga, bukan meninggalkan karena mistisnya, Kak. Oke. Begitu. Tadi mengucapkan mistis. Memang masyarakat di sana mistisnya seperti apa sih? Nah, Tahu nggak, Wiwi? Mungkin Raihan yang Iya. tahu. Oke. Oke, Kak. Mungkin kalau kejadian bencana alam tanah longsor itu masyarakat mengenal bahwa tempat itu angker setelah adanya kejadian itu, dan masyarakat terutama kami masyarakat Bugis itu masih kental dengan adat, terutama yang di daerahnya Matabulu, Kabupaten Sopeng sendiri itu masih kental dengan adat. Nah, kejadian-kejadian tersebut mampu menggiring opini masyarakat yang menurunkan kebudayaan, istilahnya pengetahuan budaya masyarakat, karena mereka hanya mengenal mistisnya, dia tidak mengenal asal usul dan kebudayaan tersebut. Benar, ada faktor ya. Iya, betul Faktor sekali. ilmiah yang terjadi perihal dengan bencana alam itu sendiri. Iya. Mengenal mistis, angker, jadi tahu-taunya tidak ada lagi yang berkunjung ke Betul sana. sekali, Kak. Jadi itu memberikan edukasi, Iya. menghadirkan akademisi, praktisi dan lainnya untuk Iya. mereka terbuka pikirannya supaya mereka tidak percaya hal-hal begitu. Bukan tidak percaya, maksudnya jangan terlalu, Iya, jangan betul. terlalu mendalami. Betul sekali. Padahal objek wisata sudah bagus banget. Sudah pernah ke sana berarti ya? Iya. Bagus ya, walaupun ya sebelum bencana alam pernah ke sana juga, Wiwi? Belum pernah. Nah, tapi next di sana kalian akan merubah ya. Ya, insya Allah, Kak. Merubah. Kita tidak superior itu, Kak, sebenarnya. Iya. Kami didampingi oleh mitra-mitranya kami. Ada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sopeng, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sopeng, ada Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sopeng, ada Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, banyak ya mitra-mitra. Iya, Jadi, alhamdulillah. bukan hanya anak KPI, Betul ternyata sekali. yang bekerja pemirsa, tapi ternyata ada mitra-mitra yang lain, Iya. dinas-dinas terkait. Dinas-dinas itu yang akan memberikan pendampingan UMKM, karena kita kan, Kak, Ormawa, kita tidak kenal tentang pelatihan peningkatan kapasitas untuk pengelola wisata. Jadi didampingi oleh Dinas Pariwisata. Kita tidak mengenal Dinas UMKM tupoksinya seperti apa. Jadi mereka yang mendampingi, kita yang menjembatani. Iya, betul sekali. Dinas semua dari Kabupaten Sopeng. Betul sekali, Kak. Oke. Dinas dari Kabupaten Sopeng. Proposal itu yang diajukan kepada pemerintah akhirnya dapat pendanaan. Luar biasa. Alhamdulillah. Berapa lama menunggu pengumuman pendanaan itu, Wiwi? Kurang lebih 1 bulan setelah presentasi kemarin. 1 bulan setelah presentasi. Tapi ada sudah keyakinan nggak? Kayaknya lolos deh pendanaan. Atau sempat pesimis? Yakin sih, Kak. Yakin? Harus yakin. Harus yakin. Harus optimis. Tapi pasti ada penilaian-penilaian sehingga kalian juga yakin nih akan lolos pendanaan. Apa tuh kira-kira, Wi? Kemarin kami sudah sangat maksimal, Kak, di proposal, kemudian di presentasi juga kami mengeluarkan semua yang terbaik gitu. Nah, untuk hasilnya itu kita berserah saja dan tentu kami yakin untuk bisa walaupun nanti hasilnya bagaimana kita ya berserah saja gitu. Tapi alhamdulillah kabar baik. Dan kayaknya lihat senyuman juri ya. Iya. Unhas juga memang, Kak, dampingi kita dengan penuh pendampingan bersama Pak Husnul Mubarak, Pak Agus
Salim dan Prof Suhasman. Dia memberikan kita pendampingan yang betul-betul mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Bulan Mei itu pengumuman untuk pelaksanaan tes wawancara itu kita full di pojok kreatif karena ada Direktorat Pengembangan Prestasi dan Talenta di Universitas Hasanuddin. Mereka yang mendampingi kita untuk melaksanakan penyusunan proposal. Kita dipanggil hampir 24 jam full itu kita diteror untuk pemanggilan penyelesaian proposal, sehingga ini bukan sebenarnya teror yang menakutkan Kak, karena teror yang menjadikan kita berprestasi dan bertalenta di Universitas Hasanuddin. Harus diteror terus ya. Kalau nggak diteror nanti nggak selesai-selesai. Iya, betul. Dan akhirnya mendapatkan ya susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Dana yang diajukan berapa? Apakah sesuai dengan dana yang diberikan? Tidak. Awalnya berapa? 35 juta. Yang diberikan pendanaan 27.533.000. Oke, tapi kalau secara anggaran yang dibuat, apakah dana itu cukup? Sangat cukup. Sangat cukup. Betul sekali. Luar biasa ya, keren ya, kalian pasti senang, bahagia, tertawa terus, tidak bisa tidur. Atau tidurnya ya? Alhamdulillah bobo-bobo sedikit. Bobo-bobo sedikit. Oke, nanti kegiatannya kapan nih? Jadi kapan akan turun ke Mata Bulu itu untuk melaksanakannya ini? Rencana Kak tanggal 11. 11. Iya, dekat lah. Lusa. Lusa, Kak. Lusa ya. Jadi berangkatnya lusa dong ya. Berangkatnya lusa. Di sana akan berapa lama nih? Di sana itu rencananya ada 35 hari sampai tanggal 15 Agustus. Itu kita akan tetap tinggal di sana di Sopeng. Oke. Tapi katanya 5 bulan nih. Iya, pelaksanaan programnya itu 5 bulan sampai bulan November. Tapi kalian di sana selama 5 bulan? Insya Allah kita di sana setiap minggunya selama 5 bulan. Jadi kita juga tidak, kita kan mahasiswa Kak. Kita memanfaatkan waktu libur ini untuk full tinggal di Desa Mata Bulu. Nah setelah itu nanti tanggal 18 Agustus kan kita sudah masuk perkuliahan. Kita tiap minggunya akan memonitoring evaluasi. Kita akan ke sana tiap pekannya untuk melihat bagaimana perkembangan dari peningkatan Desa Wisata Mata Bulu. Jadi intinya pelaksanaannya 5 bulan itu pemirsa, sampai bulan November sejak Juli ini sampai bulan November akan di sana. Cuman pada saat mata perkuliahan tidak meninggalkan kuliah juga pemirsa ya, tapi bekerja sama gimana mengatur waktunya agar bisa saling kolaborasi ya. Atur-atur jam, kuliah hari ini, jadi saya nanti pindah minggu depan atau bagaimana ya. Seperti itu, keren, luar biasa. Intinya 5 bulan di sana pelaksanaannya dengan optimal. Tapi nanti ini di Lusa sampai 35 hari stay di sana 24 jam. 24 jam. 24/7 di 1070 meter di atas permukaan laut. Di gunung. Serius Kak. Lokasinya gunung. Di gunung Kak. Wow. Di puncak tertinggi Kota Watan Sopeng. Wah, keren nih naik gunung. Pernah naik gunung sebelumnya? Belum pernah. First time dong. First time. Observasi kemarin sudah naik gunung nih? Belum. Berarti first time nanti nih. Kalian kan sudah biasa pasti. Cewek ada berapa di tim kalian? Ada 8. Berarti banyakkan cewek dong daripada cowoknya. Betul sekali. Cowok kerja ekstra nih. Didampingi sama masyarakat lah Kak nantinya. Iya, di mana? Bagaimana kondisi geografis di sana? Aman nggak? Untuk kondisi geografisnya kita kan tinggal di pegunungan Kak. Nah apalagi sekarang itu musim hujan ya, mungkin longsor-longsor sedikit. Hati-hati juga ya. Oke. Nah untuk lokasi pemberdayaannya kita kan berada di hutan pinus lembah cinta. Nah jadi nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari alam ini apakah mendukung atau tidak. Tapi kita kan waktunya panjang Kak. Jadi kita bagi nanti. Kalau semisal waktu penghujan sudah selesai, kita bergerak untuk melaksanakan kegiatannya itu. Intinya atur aja lah ya. Atur aja. Jangan juga mau susah. Harus melihat kondisi. Saya mendengar bisikan tadi bahwa di UNHAS sendiri ada beberapa tim dan 4 tim yang lolos untuk pendanaan. Salah satunya kalian dan salah satunya yang paling jauh katanya lokasi proyeknya. Terus juga yang paling ekstrim. Betul sekali. Why ekstrim? Ekstrimnya itu Kak karena aksesnya ke sana. Kedua, lokasinya yang paling tinggi. Ketiga, juga yang paling jauh. Ekstrimnya itu juga karena
kita yang menetap tinggal di sana itu harus melakukan penyesuaian terhadap kita kan tinggalnya di Makassar, suhu bagaimana, kita ke sana di posisi pegunungan yang tinggi, dingin, ekstrim juga itu. Tapi pasti suka dingin toh. Tidak tahu jangan dingin banget ya. Iya, Dingin banget. dingin banget. Dingin banget ya. Iya, Berapa Kak. derajat kira-kira biasanya? Kalau derajatnya saya tidak tahu karena saya tidak tahu tuh derajat. Kayak Malino. Kayak Malino. Iya. Oke. Malino kalau habis hujan gitu Dingin. dingin Jadi sekali. oke, tapi sudah mempersiapkan lah ya Iya. untuk hal itu. Paling jauh ya. Iya. Ada 4 ya betul ya tim dari Betul UNES yang lolos sekali. pendanaan itu. Dari 52 tim yang mengikuti seleksi di Universitas Hasanuddin sendiri, itu dia yang ikut di Kementerian Pendidikan Sains dan Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu ada 10 orang per univ. Jadi dari 530 universitas yang ikut dalam kegiatan itu ada 5.300-an tim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, selain itu diseleksi sampai yang lolos pendanaan itu 295 tim. Di Unhas 4 tim, 1 tim salah satunya PPK Ormawa dari UKM KPI. UKM KPI. Yang paling jauh, paling ekstrim, paling banyak juga dananya pasti. Betul sekali. Nah, karena lokasi di sana sudah tahu kondisi geografis di sana, jadi persiapan nih Hamin 2 hari nih. Apa-apa nih yang dibawa dan timnya nih KPI Unhas Bu Wiwi nih? Iya. Gimana persiapannya? Iya. Dalam waktu dekat ini beberapa hari terakhir kita itu fokus sekali untuk persiapan ke Sopeng. Nah, beberapa yang perlu dipersiapkan itu tentu kayak persiapan kelompok untuk program-program yang akan nanti kami jalankan. Kemudian persiapan individu seperti tadi harus bawa jaket lah, karena di sana melihat kondisi sangat dingin. Kemudian kita juga fokus untuk merancang kembali program-program kerja supaya apa yang ketika kita pergi tuh bisa matang nih persiapannya, supaya nanti di sana tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi. Iya. Di sana, ya. Kemudian juga terkait dengan pembicaraan dengan pemerintah setempat. Kebetulan Raihan di sini sebagai ketua tim sangat intens untuk berbicara dengan pemerintah setempat. Iya, alhamdulillah pemerintah setempat juga menyambut baik kami untuk datang ke Desa Matabulu begitu Pak. Iya. Menyambut baik. Kayaknya diberi bonus nih di sana. Untuk bonusnya bantuan yang berupa posko itu Kak, berupa bonus nih sebenarnya. Kita dikasih posko, tempat tinggal. Kita dikasih tempat tinggal dan masyarakat yang menyambut baik kita itu bonus dirasa itu Kak. Selain itu Ormawa juga menyiapkan Kak volunteer atau dari relawan dari UKM KPI sendiri, kader-kadernya, karena kan ini yang masuk dalam tim itu persyaratannya angkatan 2023 dan 2022. Nah, untuk angkatan 2024 yang ingin melaksanakan kegiatan pemberdayaan itu KPI membuka open volunteer. Betul. Banyak juga yang mau ikut. Banyak sekali Kak. Ada juga yang kurang digugurkan. Ada Kak, banyak. Iya. Saking banyaknya, berarti mereka jiwa-jiwa relawannya tinggi ya. Iya. Anak KPI Ormawa ini, KPI ini, wah keren sekali. Nah, kalian kan sudah mau ke sana nih. Ada harapan yang dibawa ke sana, juga ada tanggung jawab yang diberikan karena sudah diberikan dana oleh pemerintah, tentunya dengan program-program yang tadi. Apakah merasa dengan program yang sudah diajukan itu bisa 100% atau mendekati 100% berhasil menurut kalian? Gimana, Wiwi? Iya, kalau dari saya insya Allah kita yakin? Karena program yang akan kami jalankan itu di sana kita pakai pendekatan kolaboratif governance, yaitu multisektor. Jadi kita libatkan masyarakat, kita libatkan pemerintah, dinas-dinas, mitra eksternal, kemudian dari kampus juga sangat mendukung. Nah, harapannya kita bisa maksimal dalam menggandeng semua pihak-pihak ini supaya nanti dalam pelaksanaan nanti bisa berhasil. Gitu Pak. Jadi kalau dari 1 sampai 100 berapa nih keberhasilan, kira-kira berapa persen? 1000%. Optimis Kak. Optimis banget, betul sekali. Kita harus optimis untuk kegiatan ini. Jadi OTW Sopeng ini berapa jam untuk sampai ke lokasi? Sampai lokasi itu 5 jam. 5 jam dari Makassar? Dari Makassar ke lokasi 5 jam. Matabulu. Karena dari Sopeng kota ke Matabulu itu hampir sejam. Sini ke Sopeng kan 4 jam. Jadi nanti naik kendaraan kampus,
Tidak Kak, kita ada bukan kendaraan kampus, kita kendaraan yang disiapkan oleh Ormawa, bukan kendaraan bukan bus kampus. Masalah, oke, keren ya. Sudah tidak sama, sudah packing nih. Sudah. Berarti kalian memang sudah tidak sabar ya. Biasanya kan orang Hamin 1, tapi kalian Hamin berapa sudah? Ya, harus Kak, karena jauh juga, jadi untuk menghindari apa yang tertinggal. Oke. Terakhir deh, harapan kalian untuk proyek ini seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, baik. Pertama itu ucapan terima kasih kepada pendamping kami itu Bapak Muhammad Adnan Kasogieso MSI. Beliau yang memberikan ide, memberikan semangatnya untuk kami dan tim pelaksana, terutama tim kami yang berasal dari multi sektor, multidisiplin ilmu. Itu kita sangat berharap untuk kegiatan ini mampu dijalankan secara bersama-sama. Kolaborasi yang kita laksanakan itu mampu menghasilkan kebaikan untuk Kabupaten Sopeng, terutama untuk kita sendiri. Seperti pepatah Bugis, selalu sapa deceng, lesu mapa deceng, pergi mencari kebaikan, pulang untuk berbuat baik. Itu merupakan sebuah harapan yang kita istilahnya sama-sama untuk terapkan dan kita munculkan kepada kebaikan nantinya. Oke. Begitu Kak. Itu aja. Tambahan dong, Kak Wiwi, apa yang mau disampaikan? Ya, tambahan untuk dari teman saya yang bisa kita lakukan itu sebagai mahasiswa, kita bisa memulai satu langkah kecil untuk perubahan yang besar bagi masyarakat. Di sini kita belajar mahasiswa untuk membangun dan berbaur dengan masyarakat. Oke. Dan semoga program yang kalian berikan di sana dan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa terpenuhi dan masyarakat bisa merasakan perubahan itu ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, terima kasih sekali lagi Raya dan juga Kak Wiwi. Hati-hati nanti lusa ya sudah berangkat ya. Salam sama orang-orang di sana. Siap, nanti Kak. diperlihatkan video ini ya. Siap. Oke, Nanti ditayangkan. Janjinya nih. Ditayangkan di sana, share juga ya. Siap. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi kita berbincang-bincang terkait dengan program yang mereka lakukan dan para mahasiswa di luar sana. PPK Ormawa ini akan tetap ada ya. Jika ada, silakan ikut, silakan kalian bisa bermanfaat bagi masyarakat selama jadi mahasiswa, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, dan juga untuk berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Dwi Pratiwi dan Raihan Andi Alif Raihan Analta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.